Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkam Syaputra dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, kelas PTIKD. Di sini saya akan mempresentasikan materi rekursif. Pada slide ini akan ditampilkan yaitu yang pertama pengertian yang akan membahas apa itu rekursif. Yang kedua, fungsi akan membahas fungsi dari rekursif. Yang ketiga itu deskripsi. Di sini kita akan menunjukkan pendeskripsian dari rekursif. Yang keempat itu kita akan menampilkan contoh pengertian rekursif itu adalah suatu fungsi yang berparameter yang memanggil dirinya sendiri dengan harga parameter yang berbeda. Kelebihan rekursif bentuk ini mudah dipahami alurnya, namun kelemahannya pada penggunaan register stuck yang sangat membebani kecepatan jalannya program. Bentuk dan sifat rekursif yaitu yang pertama ada bagian base case dan ada bagian general case. Yang kedua, paling sedikit mempunyai general base. Yang ketiga, selalu dalam bentuk fungsi-fungsi. Yang keempat, selalu menggunakan statement percabangan. Materi selanjutnya yaitu di fungsi. Fungsi rekursif yang pertama itu ada basis. Basis itu merupakan bagian yang berisi nilai awal yang tidak mengacu pada dirinya sendiri. Bagian ini sekaligus menghentikan definisi rekursif dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursif. Fungsi yang kedua itu recurrence. Bagian yang mendefinisikan argumen fungsi dalam terminologi dirinya sendiri. Setiap kali fungsi rekursif mengacu pada dirinya sendiri, argumen atau parameter dari fungsi harus mendekati basis atau nilai awal gitu, agar recurrence berhenti dan mengeluarkan suatu nilai. Nah, pada setiap fungsi rekursif itu ada yang harus memenuhi kedua persyaratan di atas untuk memastikan fungsi rekursi dapat berhenti dan memberikan hasil. Kebenaran dari nilai yang dihasilkan tentu saja memerlukan pembuktian dengan cara tersendiri gitu. Selanjutnya deskripsi. Dapat kita lihat pada kalau cara mendeskripsikan rekursif itu seperti ini. Yang pertama itu kita if dulu n sama dengan 0, baru kita kembalikan lagi. Itu adalah basisnya. Kemudian jika tidak, return. Lalu di sini jika kita ingin menambahkan rumus gitu, misalkan nilai n dikali faktorial n kurang 1, ya itu adalah recurrence-nya. Nah, agar mempermudah pengertiannya, kita lanjut ke contohnya saja. Nah, di sini yang saya tampilkan itu adalah program perkalian 3 bilangan yang nilainya di input gitu. Seperti biasa kita tulis include iostream dan juga include conio.h. Lalu kita menggunakan using namespace std. Nah, pada bagian fungsi rekursifnya kita menggunakan int, baru variabelnya yaitu kali, yang di parameternya ada inta, nilai inta, intb, dan intc. Lalu di sini kita proses c-nya dulu. Ya, if c sama dengan 0, lalu kita return ke 0 lagi. Lalu kita if lagi c sama dengan 1.
Nah, di sini pas returnnya kita tulis A kali B gitu dalam parameternya. Kenapa rumusnya ditulis di sini? Karena dalam rekursif itu yang kita memanggil kembali dalam parameternya gitu. Jadi rumus yang kita tulis di return itu akan terproses ke dalam kali. Lalu kita else lagi. Jika tidak memenuhi syarat di atas, maka kita return A kali B, lalu ditambah variabel kali yang berparameter A, B, lalu C kurang 1. Nah, lalu kita buat program intinya. Kita tulis int main seperti biasa. Di sini kita tambahkan variabel lagi yang bertipe integer, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3, karena kita ingin memasukkan bilangan input gitu. Lalu kita code untuk menampilkan kata masukkan bilangan, lalu cin kita masukkan angka 1 gitu ke variabel angka 1 dan seterusnya. Lalu di bawahnya kita buatkan variabel penampung, yaitu variabel hasil yang bertipe integer. Nah, variabel hasil ini kita panggil fungsi kali yang berparameter angka 1, angka 2, dan angka 3. Lalu kita tampilkan lagi code hasil perkalian. Lalu di hasil perkalian itu kita tampilkan variabel yang ditampung tadi, yaitu variabel hasil. Nah, coba kita compile and run. Nah, kita masukkan nilai 3, 4, dan 2 gitu. Nah, hasilnya betul ya. 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24. Ya, betul ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.